Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya di belakang gue ini ada satu unit Toyota Fortuner VRZ yang TRD. Nah, mobil ini tahun 2020 nih. Sebenarnya agak sayang sih mas, karena di tahun 2020 akhir itu dia ngeluarin yang facelift. Tahu kan mas yang facelift tuh? Belum GR, masih TRD. Cuma dia ada facelift dari bagian lampu belakang sama lampu depannya. Gitu. Jadi ini kalau nggak salah mobilnya itu bulan 5. Dan kalau misalkan yang facelift itu dia keluar di bulan 11. Gitu, cuman nggak apa-apa sih, mobil ini juga tetap keren ya mas ya, gitu. Nah, kalau misalkan di 2020 ini setahu gua itu ya, dia cuma ngeluarin yang TRD. Kalau misalnya yang VRZ biasa itu udah nggak ada deh setahu gua, gitu. Makanya rata-rata, bukan rata-rata sih, kayaknya emang semua itu 2020 tuh pasti yang TRD, gitu. Paling kelihatan itu di bagian grillnya nih, tulisan TRD. Terus dari peleknya nih, kalau misalkan TRD ini kalau nggak salah tuh dia mulai dari tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi 2016 sampai 17 dia ngeluarin cuman yang VRZ gitu. Kalau yang VRZ itu velgnya chrome. Nah, kalau yang TRD velgnya itu udah berwarna hitam nih. Mobilnya sorry agak kotor nih karena baru dikirim dari Narogong, belum sempat dibersihin nih mas. Jadi emang masih agak kotor. Nah, TRD itu velgnya tuh udah hitam. Terus tadi grillnya juga ya udah hitam. Kalau yang VRZ itu dia masih chrome. Kesannya kurang mewah lah gitu. Cuman TRD ini tuh kadang tuh mas ya, bumper itu kadang suka renggang gini nih, ada yang nggak suka. Kenapa suka renggang? Karena dia terlalu berat bodi kitnya. Gitu, jadi sebenarnya tuh TRD ada kepanjangan mas, Toyota renggang dikit nih. Jadi ini agak renggang dikit, gitu. Karena keberatan, lihatnya add-onnya aja nih dari sini nih. Nih, tuh kelihatan banget kan. Nah, itu yang bikin berat. Makanya rata-rata tuh pasti turun bumpernya. Jangan bilang bekas kena, enggak. Kayak gini emang rata-rata tuh turun gitu bumpernya. Terus kita lihat ke bagian samping, kalau sampingnya dia ada stiker TRD-nya nih bawaannya ya, bukan tambahan. Terus belakangnya juga nih yang TRD gue bilang, add-onnya kalau belakang tuh kebanyakan rapat mas, karena enteng, tuh, ya kan? Enteng, beda sama bagian depan terlalu berat, add-onnya tuh tipis-tipis aja lah. Sama logo TRD-nya, kalau misalkan yang VRZ dia cuma tulisan VRZ, gitu. Lampu belakang sih gue demen yang facelift tuh mas ya, kayak ada LED ya, dibandingkan yang ini tuh masih agak kurang keren gitu. Cuman mobil ini cocok banget buat cumi-cumi darat ya mas ya. Karena diesel itu pasti identiknya dengan cumi-cumi darat nih, atau enggak Starboy mas. Cocoknya pakai Fortuner gitu. Nah di sini ada spill dikit. Gua baru ambil Suzuki Jimny nih, spill dikit aja mas sampingnya. Ntar kita bikin konten terpisah mobilnya. Ini cakep banget mobilnya. Oke, kita lanjut ke Fortuner. Nah karena ini mobil yang pre-facelift 2020, jadi joknya itu masih berwarna coklat. Sebenarnya coklatnya itu mirip kayak warna Innova yang kemarin kita review tuh mas. Coklatnya coklat tua gitu. Kalau misalkan yang udah facelift itu joknya berwarna hitam. Perbedaannya itu aja sih. Sama head unit, sama speedometer beda, lampu depan belakang beda gitu. Cuman banyak juga mas orang yang upgrade ke yang facelift gitu. Lampu depan, lampu belakang diganti biasanya sih. Kalau pelek jarang orang ganti sih, banyak kan lampu depan, lampu belakang gitu. Terus juga kalau misalkan Fortuner tuh ada juga yang upgrade lampu depan Legender, tau gak mas? Fortuner Legender. Beda body kit, headlampnya juga beda, ntar masukin aja klipnya tuh. Itu juga lumayan banyak tuh yang pasang Legender. Dan gue nggak tahu kenapa ya, di Indonesia itu nggak masukin yang Fortuner Legender gitu. Padahal di Thailand waktu pas gue kesana, banyak banget yang pakai Fortuner Legender gitu. Karena lebih keren sih menurut gue, lampu depannya tuh keren banget. Terus juga di Thailand itu, gue pernah nemu Fortuner warnanya merah mas, buat pabriknya. Aneh juga sih warna merah, Fortuner SUV gitu ya, tapi warnanya itu merah gitu. Kalau di Indonesia kan paling hitam, putih, silver, abu-abu. Biasa 4 warna itu aja. Dan kalau di Thailand emang warnanya itu agak aneh-aneh gitu. Nah kita lanjut ke bagian bagasinya. Masih agak kotor nih kan yang tadi gue bilang ya, mobil baru dikirim dari sana. Kalau bagasi sih ya Fortuner ya pasti lega, karena mobil ini adalah SUV dan 7-seater gitu. Dan di Fortuner ini juga duduk di baris ketiga menurut gue masih enak-enak aja mas, masih nyaman. Cuma kalau misalkan di baris kedua sih, kalau bertiga ya, itu agak sempit menurut gue. Mobil ini cocoknya maksimal itu buat 6 orang, jadi 2 depan, 2 tengah, 2 belakang gitu. Terus ini belum ada kick sensornya nih kalau nggak salah deh, atau udah deh? Oh udah ada nih, ini udah ada kick sensornya. Kalau VRZ itu belum ada gitu. Cuman gue juga dulu gue Fortuner gue matiin mas kick sensor ya, karena takutnya kita lagi naro-naro barang kan, tek ketendang gitu kan, jadinya tutup sendiri gitu. Nah ini ketutup tuh, tuh. Tadi gue iseng tenang dikit, ini bahaya kalau lagi naro barang gitu kan.
kita lanjut lagi ke bagian driver deh. Kita nyalain mobilnya ya. Oke, nah jadi mobil ini tahun 2020, kilometernya itu menempuh jarak 60.000. Nih kita lihat ya. Si loading dulu ya ID-nya. Kita kasih lihat. Nah, 60.548 dan mobil ini service record ya, jadi aman. Buat Fortuner kalau menurut gua sih 2020 kecil. Mobil 4 tahun, hitungannya ini kan mobil daily ya. Mungkin berarti ini setahunnya cuma 15.000, kecil. Kecil banget setahun 15.000 gitu. Dan setirnya ini juga masih ori bawaan. Karena kalau misalkan setir itu mas kebanyakan orang retrim kalau kilometer udah gede. Karena apa? Botak-botak biasanya. Apalagi pas zaman-zaman Covid tuh ya. Banyak orang semprotin hand sanitizer kan sebelum nyetir. Itu yang bikin kulit-kulitnya tuh kelupas. Jadi ini kulitnya masih ori. Karena kalau misalkan kulitnya itu mas retrim, nggak mungkin orang bisa retrim sampai sebagus bawaannya. Itu nggak mungkin, jarang banget. Kayak gue hampir nggak pernah ada nemu orang yang retrim bener-bener kayak asli. Pasti ada bedanya sedikit lah, ketahuan lah kalau setir itu retrim. Sama paling kelihatan nih kalau bagian-bagian suka retrim, bagian ini juga nih mas, shift knob. Karena kulit. Ini masih bawaan, setirnya masih bawaan. Joknya pun juga masih bawaan, kondisinya masih istimewa lah. Buat 60.000 masih oke, masih bagus. Lampu-lampu hidup semua. Cuman mobilnya ini sebenarnya kita perlu detailing aja sih mas, karena masih lumayan kotor ya untuk dalaman-dalamannya. Ntar next kita detailing. Untuk buku servis ini ada lengkap, manual booknya juga lengkap ini. Ya lengkap semua ini. Pokoknya mobil lengkap, tinggal pakai. Dan ini terakhir servis itu di kilometer 50.000, sekarang kan 60.000. Biasa sih antar range-nya kalau ganti oli itu 5.000 sampai 10.000 kilometer gitu. Nah, coba kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Mesinnya tadi udah ambil sinematik, agak kotor ya mas ya? Iya, kotor banget. Ntar kita kerjain semua di sini. Karena kalau di sana kan mobilnya lumayan banyak, jadi kadang tuh nggak kepegang mas. Gitu, makanya dikirim ke sini buat dipajang. Sekalian ntar kita detailing ya. Engine-nya emang lumayan kotor, kita lihat sekilas aja. Jadi mesinnya ini 2GD 2400 cc ya. Jadi mesin ini masih 2GD karena tahun 2020. Kalau 1GD itu masuk di tahun 2022. Kalau horsepower-nya sendiri ini mesin 2GD kalau nggak salah itu standarnya 150 horsepower. Kalau misalkan biasa di remap sih mungkin bisa nyentuh angka 200 pas untuk di remap only. Nah yang gue bilang ini, kalau misalkan mobil turbo itu pasti naik horsepower gede kalau di remap dibandingkan dengan mobil yang NA. Makanya enak banget nih kalau misalkan mobil ini tuh di remap tuh berasa. Beda sama mobil-mobil NA tuh kadang kurang berasa mas. Gitu. Kalau misalkan yang 1GD itu standarnya itu kalau nggak salah 200 horsepower. Kan lu punya tuh mas. Karena 200. Terus gue remap only itu dapat di angka 260. Naiknya 60 HP, lumayan gitu. Mobil diesel enak, turbo, naik HP-nya gede. Cuma di remap doang. Gitu. Terus untuk bagian eksterior, ini masih bagus lah ya nih. Yang gue bilang renggang-renggang dikit tuh kadang gini-gini nih. Ini sih emang hal yang wajar di mobil TRD sih. Tuh. Makanya ada orang yang tadi gue bilang sukanya pakai yang VRZ karena nggak berat bodi kita. Cuman setahu gue di tahun ini tuh nggak ada yang VRZ only. Ada tuh yang TRD. Gitu. Mobil pokoknya sih ya tinggal dipoles, ya kan. Ini bahannya sih kotor banget mas ya. Bahannya kotor banget. Ini ntar kita bersihin semua pelek-peleknya semua. Kita rapihin. Kalau interior sih joknya sih bersih. Cuman kayak karpet-karpetnya aja ya kurang bersih. Ntar kita bersihin semua. Ya debuannya sih kalau baris kedua oke sih. Tuh. Baris kedua Fortuner tuh masih enak sih mas. Cuman nggak tahu kenapa paling enak sih masih Innova. Iya, gue masih megang Innova. Iya. Gitu. Terus ini juga ada TV. Cuman menurut gue sih kurang kepake sih mas TV kayak gini orangnya sekarang. Buat apa? Biasa kan orang dengerin lagu pakai Bluetooth aja, TV nggak kepake jadinya. Gitu. Lampu. Mending sunroof sih bener. Karena TV ini nggak kepake. Berarti kayak di Mitsubishi Pajero, dia nggak ada TV-nya, cuma digantikan dengan sunroof. Menurut gue tuh lebih kepake gitu dibandingkan dengan TV ini. Terus belakang di sini ada yang buat charger mobil ya, standar lah. Terus ini hook yang buat naruh-naruh barang nih. Kadang tuh orang kalau naruh-naruh barang yang terlalu berat suka pada patah mas. Karena di sini kan juga ada tulisannya nih maksimal cuma 4 kilo. Cuman ini dua-duanya masih aman. Tuh belum kendor, semua belum ada yang patah gitu. Overall mobil oke. Kita langsung test drive aja mas ya mobilnya. Yuk. Oke, sekarang kita test drive mobilnya dulu nih. Kalau Fortuner sih ya enak sih mas, karena gue kan udah pakai mobil Fortuner itu sekitar 2020 sampai 2023, 3 tahun. Jadi gue udah tau lah mobil Fortuner tuh enak, cuman
ya tadi gue bilang lebih enak lagi pakai Innova gitu kan. Lebih enak karena menurut gue Fortuner sih kalau buat pakai daily terlalu kegedean ya. Cuman ada aja sih orang yang benar-benar suka pakai Fortuner untuk dipakai daily. Tuh. Nah, Fortuner ini kondisinya masih full standar, belum di remap segala macam lah, makanya masih standar pabrik gitu. Coba kita lihat konsumsi BBM-nya, kita riset dulu ya. Kita sambil muter-muter. Ini ada reset 0,0. Nah, jadi yang gue bilang ini karena ini Fortuner-nya itu yang before facelift di tahun 2020. Jadi dia speedometer itu masih sama mas, yang dari tahun 2016 itu masih sama. Jadi nggak ada perubahan. Perubahannya tadi kan yang tadi gue bilang body kit sama di pelek aja gitu. Dan kalau misalkan di facelift itu lumayan sih, tadi gue bilang lampu depan belakang, speedometer, head unit itu juga beda. Kalau yang facelift itu dia head unit itu bisa buat ngecek saldo e-money mas, keren juga tuh. Di sini ada tapannya, kalau ini belum ada. Gitu. Sama kalau di facelift itu dia ada wireless chargingnya, kalau di sini belum ada gitu. Sama warna joknya dari coklat, yang facelift jadi hitam gitu. Nah kalau misalnya kemarin kan kita ada bikin video mobil si Stanley itu yang Fortuner VNT, suaranya emang lebih kenceng lah, mesinnya kayak lebih kasar gitu kan. Kalau misalkan di Fortuner ini tuh suaranya enak mas, lebih halus suaranya, jadi pakai harian juga lebih enak gitu. Duduknya juga lebih enak. Cuman kalau misalkan 2KD mesinnya emang lebih bandel mas, dibandingkan dengan yang 2GD ya benar. Nah kalau mesin 2KD itu dia kan 2500 cc, cuman dia 4 speed. Itu kebanyakan orang pakai balap, ya karena mesinnya itu lebih mumpuni lah gitu, dan dia punya gearbox itu lebih pintar gitu, dibandingkan dengan mobil 2GD ini cc-nya turun 100 cc mas, jadi 2400, dan gearboxnya ini pakai 6 speed. Nah kalau misalkan banyak yang bilang sih kalau misalkan gearbox yang 2GD ini punya tuh cepat panas kalau dipakai balap ya, terutama ya drag gitu dia cepat panas, dibandingkan yang 2KD tuh lebih oke lah gitu. Karena dengar sih katanya kalau yang 2KD ini kan 4 speed mas, dia tuh pakai gearboxnya mesin Supra gitu, katanya sih gitu. Makanya orang rata-rata sih kalau misalnya setahu gue ya 2KD itu dengan Matic yang standar ting-ting itu 400 HP itu masih kuat gearboxnya, masih kuat. Kalau ini dibikin 400 HP sih agak-agak selip mas gitu. Jadi biasa harus di-upgrade bagian Matic-nya itu ada kayak PR itu namanya GoTrans. Jadi itu dia ganti giginya itu lebih ngejeduk aja mas, perpindahan lebih cepat. Cuman nggak enaknya itu kalau pakai GoTrans, kalau pelan tuh kadang kerasa jeduknya tuh nggak enak mas. Kayak waktu itu perpindahannya nggak enak, kayak Fortuner gue kan yang 1GD itu sempat gue ganti GoTrans. Abis itu gue standarin pas pakai GoTrans. Jadi gini, waktu itu mobil gue standarin, tapi kondisi GoTrans itu masih kepasang. Karena GoTrans itu nggak bisa distandarin mas, gitu, nggak bisa distandarin. Jadi teman gue kebetulan ada si Mario, dia pakai Fortuner 1GD juga. Dia tadinya mau pasang GoTrans, gue bilang mending tukeran aja. Jadi GoTrans itu ada namanya body valve mas. Jadi body valve itu segelondong dituker, punya gue sama punya dia gini, blek. Nah, jadi gue pakai punya dia itu kondisinya standar, dia pakai punya gue. Itu baru bisa normal lagi gearboxnya gitu. Jadi kalau misalkan lain-lain sih kayak turbo gitu, intercooler mah gampang kalau misalkan mau diganti ke standar lagi gitu. Cuman kalau GoTrans ini agak susah, harus cari yang punya body valve-nya itu loh, dituker gitu. Karena kenapa nggak bisa distandarin? Setahu gue tuh body valve itu di dalamnya tuh ada yang di bor-bor gitu mas. Di bor itu setahu gue biar jalur olinya tuh lebih cepat ya, kalau nggak salah gue dengar ya. Makanya tuh nggak bisa distandarin karena kan udah di bor. Beda lain halnya sama turbo, intercooler, misalkan kayak nozzle itu kan plug and play gitu, jadi bisa distandarin lagi gitu. Oke, kita lanjut ke mobil ini lagi. Mobil ini dapat 1:12,5. Kemarin kita tes Innova 1:9 mas ya. Banyak orang suka diesel tuh ini mas, lebih irit ya kan. Pakainya solar subsidi, biasanya kan orangnya pakai barcode, seliter cuma 6.000. Sedangkan kalau misalkan pakai mobil bensin, termurahnya itu kan pertalite di angka 10.000. Lebih mahal di BBM, terus lebih bukan lebih irit, lebih boros dalam konsumsi BBM-nya gitu. Kalau mobil ini kan ya, makanya harga diesel itu masih bertahan sampai sekarang sih. Oke banget sih, karena mobilnya yang gue bilang irit, terus BBM-nya juga murah gitu. Nah terus kalau misalkan di Fortuner 2GD ini beda halnya nih sama di Innova Reborn. Kalau di Fortuner ini ada pedal shift-nya nih. Nah kalau di Innova tuh nggak ada. Cuman gue pernah lihat dari orang ditambahin mas pedal shift-nya, ditambahin gitu.
Terus juga sini sama ada mode eco-nya sama powernya kayak mobil Innova Reborn. Coba kalau Innova Reborn kan kemarin di sini ya, di sini. Nah terus kalau misalkan di mesin 1GD itu menurut gua agak aneh sih. Di sini tuh ada 3. Jadi ada eco, normal, sama dashboard kalau nggak salah, bukan power bilangnya. Kalau kayak gini mau matiin misalkan eco, dipencet lagi aja eco-nya gitu. Kalau misalkan yang itu, misalkan ada eco, kemudian normalnya pencetnya normal. Sebenarnya sih nggak begitu berguna sih, tombolnya jadi 3 gitu. Sebenarnya 2 aja cukup kayak gini, gitu. Terus di sini juga, ya kalau yang dia biasalah nih kayak range, terus ini juga bisa diganti-ganti. Nah ini juga gue nggak ngerti nih, ada indikator eco, ada skor-skornya nih. Gue juga masih nggak ngerti. Dia ngitung skornya tuh gimana, ada skornya mulai, jalan, berhenti. Gue sih nggak pernah perhatiin. Terus sama di sini tuh ada penghemat eco. Nah di sini tuh gue kadang lihat mas, itu dia keluar angkanya, kita bisa menghemat tuh berapa ratus ribu. Cuman gue nggak tahu hitungan Toyota tuh gimana. Jadi kalau misalnya makin irit, tadi keluar angkanya nih, ibarat kita kayak udah nge-save money tuh berapa gitu dari konsumsi BBM-nya gitu. Nah kita balik lagi nih, kalau Fortuner ini sekarang banyak banget orang yang pakai jadi cubi-cubi darat. Tadi gue bilang, kalau nggak biasa orang gipol, tau gak mas gipol? Oh iya. Gipol tuh yang pasang strobo tetot-tetot gitu kan, bisa kelot bahu jalan, bikin konten tuh. Itu menurut gue sih ya, janganlah, mendingan mobilnya dijadiin mobil balap lah gitu kan, lebih berguna gitu loh, jangan minggir-minggirin orang gitu kan ya. Kalau misalkan bukan kapasitasnya, ya udah mobilnya mending dijadiin mobil drag aja gitu, mobil balap. Ada prestasinya. Kalau itu kan prestasinya apa, bahu jalan prestasi dikontenin gitu kan kurang. Mendingan dijadiin mobil balap, dapat piala ya kan, namanya kelihatan, oh bengkel ini, terus mobilnya mobil ini gitu. Dia kan jadi ada daya tingkat dari harga mobil mas kalau misalnya mau dijual gitu kan, karena lumayan banyak juga kayak misalkan mobilnya terkenal gitu kan, sering menang balap, dijual bisa lakunya tinggi mas, karena orang-orang tahu ini mobil kenceng, sering menang balap, nih harga jadi worth it gitu kalau orang bayarin mobilnya tinggi gitu. Nah terus kita balik lagi nih ke Fortuner. Fortuner juga, oh ya gue juga sempat nanya nih mas ke sales Toyota, katanya sih ya punya rumor katanya Toyota ini mau ngeluarin Fortuner yang hybrid, tapi diesel. Nah pertama gue bilang hybrid kok diesel, kayak nggak pernah dengar kan. Terus gue searching ternyata tuh kalau di Europe tuh udah banyak mas, kayak Land Rover Defender itu ada yang diesel hybrid. Gue pikir tuh kayak ini Toyota kok aneh banget keluarin diesel hybrid, ternyata tuh sebenarnya udah ada lama mas, di Eropa tuh ada yang diesel hybrid gitu. Nah kalau di Eropa biasanya itu mobilnya itu udah Euro 5, standarnya tuh udah beda lah buat emisi bahan bakarnya gitu. Kayak Fortuner yang baru yang gue punya itu, gue dapetnya itu mesinnya yang Euro 2 mas, karena 2022 awal. Kalau 2022 akhir dia mesinnya itu udah Euro 4. Nah pas mesin Euro 4 ini, kalau misalkan diisi solar nih, karena setahu gue teman gue bilang dia beli, dia harus tanda tangan nih. Kalau misalkan mobilnya diisi solar, garansinya tuh bakal hilang, dan kita tuh harus tanda tangan di situ, gitu. Makanya orang mungkin banyak yang nggak pakai solar busuk ya kalau di Euro 4. Cuman pas gue beli di Euro 2 itu, yang 2022 awal sih nggak ada surat tanda tangan sih, gitu. Cuman ya ada aja sih orang bandel yang pakai solar busuk. Cuman gue juga nggak tahu ya, dia mungkin ngeliatnya dari mana ya, apa mungkin pas servis dicek kali ya filter solarnya kok terlalu hitam nih, garansi hangus gitu. Karena ya sebenarnya dibilang sayang ya sayang juga mas ya, mobil kayak tahun-tahun muda diisi solar busuk gitu ya kalau menurut gue pribadi ya. Karena lu kan mampu lah lu beli mobil 500 juta, 600 juta, masa isi Pertamina Dex nggak bisa gitu, pakainya solar subsidi gitu. Kalau misalkan mobil-mobil yang VNT setahu gue ya yang tahun-tahun tua ya, itu mungkin yang masih aman sebenarnya untuk konsumsi BBM solar busuk gitu kan, atau solar subsidi pemerintah, karena euronya tuh beda dan produksi tahunnya tuh beda. Karena semakin kesini kan pasti teknologi tuh semakin canggih, dan oktan itu pasti membutuhkan yang lebih besar dong, angkanya tuh lebih gede dan lebih bersih lah untuk BBM-nya gitu. Nah kayak contohnya nih, gue pernah lihat itu vlog ada orang di Indonesia pakai G-Class cuman yang diesel. G-Class yang diesel itu setahu gue tuh harus kayak di remap atau di delete apanya, gue lupa deh. Karena BBM di Indonesia tuh kayak belum belum support mesinnya loh, karena kan mesinnya diesel ya. Karena paling bagus di kita kan Pertamina Dex, kalau enggak Shell ya. Shell tuh apa namanya yang diesel itulah pokoknya. Itu katanya juga masih kurang kurang bagus lah gitu. Kurang bagus buat di mesin G-Class itu. Jadi makanya ada
sesuatu apanya yang di delete gitu, sama kayak mungkin harus di edging-nya di setting atau apalah gitu. Karena setahu gue tuh mungkin mobilnya ada Euro 5, kalau misalkan Fortuner itu masih yang Euro 4 gitu. Ini juga kalau diesel hybrid, diesel aja udah irit ya Bang? Diesel aja udah irit. Nah, ditambah hybrid lagi gue penasaran karena kayak kemarin gue bawa Yaris GR ya, bukan Yaris GR yang hybrid itu kan dapat 1:20 rata-rata 1:25. Oke, jadi yang buat nanya harga mobil ini, gue buka harganya itu di 438 juta harga kredit ya. Itu gue ada bikin paket kredit, mungkin DP-nya antara 40 sampai 50 juta untuk mobil ini. Jadi dengan uang segitu kalian bisa langsung bawa pulang mobil ini gitu. Ya mungkin kasih waktu 2-3 hari lah kan untuk leasingnya, approve-nya atau apanya. Cuma kalau data kalian semakin bagus itu TDP kalian itu bisa semakin rendah. Gitu aja sih. Dan kemarin kan gue punya yang warna hitam ya Mas ya. Yang warna hitam tuh udah laku di showroom Narogong. Jadi yang abu-abu dibawa ke sini biar nggak terlalu kosong-kosong banget gitu mobilnya. Oke, yang mau nanya-nanya boleh langsung kontak di Instagram atau di WA, ntar gue yang balas sendiri. Mau nego-nego juga boleh, ntar langsung gampang lah. Atau mau bikin paket kredit dengan DP lebih gede atau lebih rendah, bisa langsung chat gue aja.